karena tadi ada teman yang ini yang cuma jurusan. Jadi kita mulai aja. Saya minta tolong pada Mbak Zulfa sama Mbak Salwa Sanita sebagai co-host ya. Nanti kalau ada temannya yang ada di waiting room bisa di-admit. Ya, sebelumnya Assalamualaikum ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Mbak, nanti saya mungkin nggak terlalu lama ya, karena kebetulan tadi sebenarnya mau saya kasih tugas, karena saya agak radang tenggorokan saya, jadi kalau terlalu banyak ngomong gitu langsung kayak sakit gitu. Jadi nanti semampu saya ya. Nanti kalau misalkan waktunya cuma sebentar, nggak apa-apa ya. Nanti materi bisa saya share di Google Classroom. Nggak apa ya, ya. Mohon maaf. Gitu. Ya, terima kasih. Ini akan saya mulai. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan untuk ini saya? Sudah, ya, materinya. Oke, Mas. Oh ya, kemarin tugas yang hari Rabu sudah ngumpulkan semua kan? Sudah, Bu. Ya, tolong di ini ya Mas Mbak ya. Tolong jadi peringatan aja kalau untuk tugasnya sebisa mungkin, meskipun terlambat ya, tapi kalau bisa jangan terlambat ya. Itu dikerjakan karena itu nanti akan membantu nilai Anda. Misalkan nilai Anda pada saat ujian UTS mau UAS ataupun UAS itu kurang bagus, nilai tugas Anda itu sebagai bisa untuk membantu nilai akhir Anda gitu ya. Ya, akan saya mulai Mas Mbak. Jadi gini, saya ini dulu aja. Kelihatannya ini banyak yang nggak hadir karena tadi ya banyak yang sudah izin menjadi panitia MPLS atau apa ya gitu. Recording in progress. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bahan semikonduktor ya, baik itu bahan semikonduktor murni maupun ekstrinsik ya atau campuran. Dan setelah itu kita juga sudah mempelajari bahan semikonduktor dioda. Otomatis kalau bahan semikonduktor dioda kita juga sudah belajar tentang sambungan PN pada dioda ya. Nah, sambungan PN gitu. Dan kalian sudah tahu seperti apa untuk sambungan PN dioda. Nah, karena kita sudah mempelajari bahan semikonduktor dan juga pengantar tentang dioda sendiri, kenapa dioda itu bisa dibentuk dari sambungan PN, kalau dapat forward bias itu seperti apa, kalau dapat reverse bias itu seperti apa, kalian sudah tahu. Nah, kita hari ini langsung kita akan ke aplikasi dioda ya. Untuk aplikasi dioda itu kita akan membahas dioda sebagai penyearah ya. Tapi di sini saya bagi menjadi dua. Untuk hari ini kita mungkin nyampe ke rangkaian penyearah setengah gelombang dulu. Nanti besok kita masuk ke penyearah gelombang penuh seperti itu ya. Karena mungkin tidak memungkinkan bagi saya untuk ngomong terlalu panjang gitu. Ya, Mas Mbak, ini adalah kita masuk ke rangkaian penyearah atau biasanya disebut dengan rectifier begitu ya untuk rangkaian penyearahnya. Nah, untuk rangkaian penyearah sendiri atau rectifier ini adalah rangkaian penyearah gelombang. Ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau alternating current menjadi direct current. Artinya kita akan mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC atau kita akan mengubah sumber AC menjadi sumber DC. Nah, itu tujuan dari rangkaian penyearah gelombang ini gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kalau pada rangkaian dioda ya, rangkaian dioda itu kalau sumbernya itu sumber DC, maka dioda di sini bisa kita anggap seperti yang kemarin ya, itu
terserah mau pendekatan pertama, pendekatan kedua, pendekatan ketiga, itu enggak masalah. Nah, kalau sumbernya DC, itu kalau posisinya adalah forward bias, berarti itu seperti penghantar, atau kalau saklar seperti saklar tertutup. Akan tetapi kalau nanti posisi dioda itu adalah reverse bias, maka seperti saklar terbuka atau dioda tersebut tidak bisa sebagai penghantar. Itu kalau sumbernya DC. Nah, kalau sumbernya AC, rangkaian dioda itu sumbernya AC, maka di sini nanti rangkaian dioda tersebut bisa kita gunakan untuk rangkaian penyearah atau rectifier. Seperti itu ya. Jadi menyearahkan dari AC ke DC. Nah, komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah salah satunya adalah dioda. Karena dioda ini sifatnya yang sudah kita pelajari kemarin, dia hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Gitu. Jadi dari kelebihan dioda ini atau dari sifat dioda ini, kita bisa merangkai rangkaian dioda untuk fungsi rangkaian penyearah atau rectifier seperti itu. Nanti untuk rangkaian penyearah sendiri itu dibagi menjadi dua, Mas Pak. Ada rangkaian penyearah setengah gelombang, ada rangkaian penyearah gelombang penuh, seperti itu. Nah, satu-satu dulu untuk mempelajari ini. Yang pertama kita akan belajar ke rangkaian penyearah setengah gelombang itu seperti apa. Jadi untuk rangkaian penyearah setengah gelombang, rangkaian ini merupakan rangkaian penyearah yang paling sederhana ya, yang hanya dibangun, kita hanya butuh satu dioda aja untuk membangun rangkaian penyearah setengah gelombang ini. Seperti yang kita lihat di sini, Mas Mbak. Nah, ini adalah rangkaian setengah gelombang. Jadi kita cuma butuh satu dioda aja. Kalau ini adalah R bebannya, nah ini adalah sumber AC, ingat ini sumber AC. Kalau sumbernya DC, kita hanya bisa menganggap bahwa forward bias dan reverse bias bisa untuk bisa untuk perantara atau tidak bisa untuk penghantar gitu aja. Itu kalau untuk sumbernya DC. Tapi kalau AC bisa untuk penyearah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini rangkaian yang ada di samping ini, sebenarnya kalau untuk penyearah setengah gelombang itu kita kan tetap rangkaiannya itu terhubung ke stop kontak 220 ya. Nah, 220 frekuensinya 60 Hz. Nah, itu terhubung ke situ. Tapi kalau kita langsung hubungkan ke situ dengan satu dioda dan ada beban hanya 1 kilo ohm, kira-kira diodanya gimana, Mas Mbak? Berpotensi rusak, Bu. Iya, jelas rusak. Selain rusak mungkin malah terbakar begitu ya. Nah, maka di sini kita butuh yang namanya trafo. Kalau kalian sudah belajar praktek elektronika, itu mesti rangkaiannya tidak langsung terhubung ke 220, melainkan dihubungkan dulu ke trafo untuk diturunkan. Misalkan menjadi 6 volt, 12 volt atau berapa yang sesuai dengan spesifikasi dari dioda tersebut. Misalkan dioda kan punya datasheet ya. Sebenarnya kalian bisa melihat datasheet dioda, browsing dioda dengan tipe ini, nanti dia bisa menerima voltage atau tegangan dari range berapa ke berapa. Itu perlu kalian ketahui gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar ngasih berapa tegangan di inputnya. Jadi ini ibaratnya rangkaian penyearah setengah gelombang itu tidak langsung dihubungkan ke sumber 220, melainkan dari sumber 220 harus kita turunkan dulu dengan menggunakan trafo step down ya. Kita turunkan misalkan jadi 10 volt, misalkan seperti itu. Nah, di sini nanti dioda ini akan bisa sebagai penyearah gelombang yang tadinya dari sinus nanti AC ya, nanti akan diharapkan berubah seperti ini menjadi DC, meskipun ini ripple-nya masih besar, masih kelihatan seperti sinyal sinusoidal seperti itu. Tapi ini sudah di kawasan positif semua, jadi ini sudah DC, meskipun ripple-nya kelihatan masih besar sekali, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Mbak untuk rangkaiannya ya. Nanti rangkaian paling sederhana adalah seperti ini. Lanjut untuk yang gambar ini.
Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah anggap aja sinyal input yang nanti kita masukkan atau menjadi inputan dari rangkaian setengah gelombang kita. Yang perlu kalian perhatikan adalah FM. Oh, di sini ada FM. FM itu apa? FM di sini adalah Vmax ya. VM ini adalah V maksimum. Nah, V maksimum. Kemudian bisa juga kadang ini Mas Mbak bisa dikatakan VP. Nah, VP ini sebenarnya seperti V puncak. V puncak. Nah ada VPP, ada VP kayak gitu ya. Kalau VPP kan peak to peak ya. Nah, ini tegangan peak to peak. Nah, nanti kalau VP aja berarti VPP dibagi 2. Kalian harus tahu ini dulu. Nah, ini kalau berapa besarnya VM, VP, VM atau VP atau VPP itu hanya bisa kita lihat ketika sumber tegangan tersebut kita hubungkan ke CRO. Kalau enggak kita hubungkan ke CRO, kita enggak tahu berapa besarnya VM atau berapa besarnya VPP. Kita enggak tahu. Kita harus menggunakan CRO untuk mengetahui berapa besarnya VM. Nah, kalau kita tidak menggunakan CRO atau osiloskop, kita hanya menggunakan sebuah kita hanya menggunakan sebuah alat ukur misalkan ya, voltmeter, maka di sini nanti yang tertampil di alat voltmeter nanti itu bukannya VM atau VPP, melainkan V efektif ya, V efektif atau VRMS ini sama. Nah, kita harus tahu ini dulu. Ini yang terhitung atau tertampil di voltmeter atau alat ukur voltmeter. Nah, seperti ini. Ini V efektif atau VRMS. Nah, jadi kalau kita hanya mengukur sumber tegangan tersebut menggunakan voltmeter, yang tertampil adalah V efektifnya atau VRMS-nya. Sedangkan kalau kita mengukur tegangan dengan menggunakan CRO, maka yang tertampil adalah VM atau VPP. Tetapi jangan khawatir karena untuk menyamakan kedua dari hasil CRO, penghitungan CRO dan alat ukur itu kita bisa konversikan supaya nilainya itu kita bisa tarik kesimpulan, oh ternyata harus diubah seperti apa dulu, itu ada ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari CRO, berarti di sini dia tertampilnya adalah bentar. Nah, misalkan di sini nanti tertampilnya di CRO ya, di CRO itu tertampil VPP. Berarti VPP ini adalah tegangan peak to peak. Tegangan peak to peak itu jadi dari lembah sini sampai dengan puncak itu peak to peak ya, peak to peak. Misalkan peak to peaknya di sini adalah 2 misalkan 2 volt misalnya atau 2 VPP. Nah, kemudian kita bisa cari VM. VM itu rumusnya atau Vmax atau VP sama aja. Itu adalah VPP dibagi 2. Maka VM-nya kita tahu VM-nya di sini adalah VM-nya itu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari V efektif supaya nilai yang tertampil di CRO itu sesuai dengan yang tertampil di alat ukur seperti voltmeter, maka kita bisa mencari V efektif itu rumusnya apa? VM dibagi dengan akar 2 atau nah seperti ini, dibagi akar 2, atau bisa juga dikalikan 0,707, itu juga sama aja. Kayak gitu ya Mas Mbak ya. Jadi ini rumus yang perlu kalian ketahui dulu, antara VM, VP, V efektif, VPP itu harus Anda ketahui dulu. Jadi kalau kita lihat
sekilas VPP dengan VM itu besar. VPP kalau perhitungan biasa ya, VPP kan VM kan langsung VPP dibagi 2, sedangkan untuk mencari V efektif VM aja masih dibagi dengan akar 2, seperti itu ya. Nah ini Anda harus pegang dulu supaya Anda nggak bingung. Nah keluaran dari trafo ini Mas Mbak, keluaran dari trafo ini biasanya kalau diketahui kayak gitu di soal ini biasanya dia adalah tegangan V efektif ya. Misalkan 6 volt. Oh ini V efektif. 6 voltnya adalah V efektif. Jadi 6 volt yang terukur dengan alat ukur voltmeter. Biasanya seperti itu kalau diketahui keluaran dari trafo sekundernya 6 volt itu berarti lebih ke V efektifnya seperti itu. Nah, Mas Mbak, kalau kita lihat dari ini sinyal yang ada ini adalah satu gelombang penuh, itu T, berarti di tengahnya di sini adalah T/2 ya. Ini satu gelombang penuh. Nah, rumusnya sendiri sebenarnya kalau bentuknya sinus kayak gini, VI atau Vin itu sama dengan apa? VM, V maksimum dikalikan sin omega T ya. VM dikalikan sin omega T. Sin omega T di sini adalah omega itu adalah 2 kalikan pi atau 2 kalikan 3,14 dikalikan F frekuensi. Nah, seperti ini. Itu omega ya. Omeganya dengan rumus seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau rumus dilihat dari trigonometri sinyal sinus seperti ini, itu adalah VM tingginya ya, tinggi puncaknya dikalikan sin ini adalah bentuk gelombangnya, omega T itu adalah satu putaran penuh ini dalam satu siklus seperti itu. Nah, seperti ini Mas Mbak. Ini kalau kita lihat kalau bentuk visualnya seperti ini dijadikan bentuk matematisnya itu seperti ini. Nah, dengan rangkaian seperti ini, rangkaian yang sederhana seperti ini, ada satu ada satu dioda, kemudian ada R beban di sini ya. Ini misalkan inputnya, sinyal input ini dimasukkan rangkaian ini. Ya, dimasukkan rangkaian di sini, inputnya seperti ini, outputnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat satu gelombang penuh ini, yang di ini yang atas itu dilewatkan karena dapat forward bias, sedangkan siklus selanjutnya atau siklus negatifnya itu tidak dilewatkan atau nilainya 0 karena dia termasuk reverse bias. Nah, kalau kita lihat seperti ini Mas Mbak, ini sinus kan posisinya ini positif. Bentar. Ini kan di sisi positif. Nah, ini untuk sisi positif, yang ini adalah negatif kan gitu. Nah, ini ketika positif yang awal ini dilewatkan ke rangkaian ini seperti ini. Positif ketemu positif. Jadi ini adalah posisi seperti ini adalah posisi forward bias. Ya, forward bias. Jadi kalau forward bias, maka ini sinyal ini dilewatkan. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita tahu ya bahwa untuk AC itu kan plus minusnya selalu bergantian. Posisi plus minus seperti ini plus, ini minus. Nanti di cycle berikutnya, di siklus berikutnya gantian. Yang atas adalah negatif, yang bawah adalah positif. Ini di sisi siklus negatifnya. Nah, kalau posisi seperti ini, maka ini adalah posisinya reverse bias. Negatif ketemu anode. Maka ini saling tarik menarik ke sana juga saling tarik menarik ke sana. Akhirnya apa? Untuk daerah deplesinya semakin besar. Maka kalau daerah deplesinya ini semakin besar,
sinyal tersebut, sinyal yang bawah ini nggak dilewatkan, ini bernilai 0, seperti itu terus. Dan itu akan berulang secara terus-menerus. Seperti itu ya Mas Mbak ya. Jadi ini perlu diperhatikan dulu antara VM atau VP atau VPP dan V efektif itu seperti apa. Ya, lanjut. Nah, ini prinsip kerjanya. Sebenarnya prinsip kerjanya hampir sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, hampir sama. Cuma tetap aja saya akan sampaikan. Jadi prinsip kerja dari rangkaian penyearah penyearah setengah gelombang itu yang pertama adalah pada saat setengah gelombang pertama atau puncak melewati diode yang bernilai positif menyebabkan diode dalam keadaan forward bias. Sehingga arus dari setengah gelombang pertama ini bisa dilewatkan dioda. Nah ini ya, ini dilewatkan. Jadi dilewatkan seperti ini. Diodanya dia melewatkan arus di sini. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada setengah gelombang kedua atau lembah yang bernilai negatif. Nah, ini kalau lembah negatif tadi kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bahas yang bawah ini gentian yang atas negatif, yang bawah positif. Ini adalah posisi reverse bias. Kalau posisi reverse bias seperti ini, berarti sinyal yang bawah ini tidak bisa dilewatkan. Nilainya adalah 0. Seperti itu. Jadi dia akan terus berulang seperti itu. Nah, itu dalam satu periode. Nah, gambar hasil keluaran dari penyearah setengah gelombang itu kurang lebih seperti ini, Mas Mbak. Ini adalah sinyal input. Ini adalah inputnya, input. Ini input ya. Sedangkan yang ini adalah keluarannya atau outputnya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini, ini seperti ini. Yang bawah tidak dilewatkan, hanya yang atas saja dilewatkan karena sifat dari dioda tersebut, yaitu hanya bisa melewatkan pada saat posisi forward bias. Nah, ini sudah paham dulu ya. Kita ambil satu periode sampai sini. Nah, seperti itu. Ini kalau yang ini DC-nya 0, tapi kalau nanti VDC-nya 0 kalau seperti ini. Kenapa di input di sini VDC-nya 0? Karena ya ini saling menghilangkan kan. Ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Jadi VDC-nya 0. Tapi kalau yang bawah ini yang sudah searahkan, ini dia mempunyai nilai VDC. VDC-nya adalah 0,318 kalikan VM. Itu rumus untuk mencari VDC. Ya, 0,318 kalikan VM. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat dulu di sini. Nah, rangkaian penyearah gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan. Nah, jelas karena kalau untuk yang setengah gelombang itu, kalian kan tahu, dilihat dari sinyalnya sendiri, dia adalah masih banyak ripple, istilahnya itu ripple ya. Jadi masih menyerupai sinyal AC gitu ya, meskipun itu sudah di kawasan positif, meskipun itu sudah DC, tetapi masih banyak ripple-nya. Maka rangkaian penyearah setengah gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan. Nah, untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki oleh rangkaian penyearah setengah gelombang, maka nanti ada rangkaian penyearah dengan filter. Jadi untuk memperbaiki kualitas yang dimiliki oleh rangkaian penyearah setengah gelombang. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tegangan rata-rata DC itu rumusnya ini sebenarnya. Kalau kalian pengen tahu rumusnya VDC itu sebenarnya 0,318 VM. Ini rumusnya. Nah, sebenarnya rumus ini bisa dikaji dari beberapa dari beberapa kaji bisa dilihat sekilas untuk mempermudah, atau dari sin omega t dt tadi juga bisa sebenarnya, ini untuk meng-create rumus seperti ini. Nah, sebenarnya ini kan dari ini VDC ini kan bentar, agak sini aja nanti kurang. VDC ini sama dengan, sebenarnya rumusnya itu adalah VM
VM, V maksimum atau V puncak itu dibagi dengan pi. Nah, pi. Karena kita tahu di sini, kita tahu karena kita lihat dari sinyalnya sendiri itu seperti ini, sinus seperti ini. Sinus seperti ini karena ini karena kalau sinus seperti ini kan sebenarnya berhubungan dengan lingkaran ya, lingkaran. Maka kalau berhubungan dengan lingkaran seperti ini untuk mencari keliling lingkaran itu kita butuhkan pi. Maka di sini langsung VM dibagi dengan pi seperti itu. Kenapa kok dapat pi seperti itu? Nah, di sini misalkan kita uraikan VM, pi itu berapa? Pi itu kan dibagi 3,14 sebentar 3,14. Nah, di sini kalau kalian tahu seper 3,14 itu adalah berapa? 1 dibagi 3,14 itu adalah 0,318 VM. Nah, ini jadi rumus VDC itu diperoleh dari sini, Mas Mbak. Nah, ini kenapa kok dapat 0,318? Atau sebenarnya juga bisa dicari dari sinyal tadi. Sinyal tadi sebenarnya kita bisa lihat juga untuk sinyalnya di sini itu untuk rumusnya sendiri karena kita adalah mencarinya untuk gelombang penuh, maka VDC sebenarnya kayak gini bisa. VDC itu sama dengan 1/2. Ini agak susah ya. 2pi ya. Pi saya tulis seperti itu. Nah, pi ini nulisnya integral dari dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, ini agak sulit juga ya. Itu bisa sebenarnya nanti diturunkan hasilnya adalah seperti ini atau saya tunjukkan kayak gini. Nih, ini bisa kalian cermati nih. Nah, ini cuma ini kita nyari arusnya. Kalau kita nyari VDC ya bisa aja langsung ini. Kalau ini tadi yang saya jelaskan tadi langsung dibagi dengan pi gitu ya VDC. Ini untuk arus. Tapi kalau seperti ini nih misal saya ganti ya. Saya ganti dengan gimana ini? Sebentar, ini enggak di PDF ya. Sebentar, saya bukakan di PDF-nya dulu. Ya Allah. Sebentar ya. Nah, jadi bisa dicari dari itu atau dari seperti ini. Nah, ini misalkan saya ketikkan di sini nggak bisa ya. Di protek ini. Nah, ini misalkan ini nggak I ya, tapi kita cari V-nya aja. Kalau arus ya bisa cuma biar sama. Jadi ini VDC di sini sebenarnya gini. Jadi ini memang diprotek untuk banyak nggak bisa ditambah ini. Coba. Gimana, ada yang tahu? Ya, ini aja saya contohkan ya. Jadi misalkan kita cari VDC, ini ganti aja VDC sama dengan 1/2pi integral dari 0 sampai dengan 2pi VM d omega t. Nah, di sini ini arus saya ganti V.
kita cari tegangan kan. Nah, untuk penyearah setengah gelombang berarti bukan dari 0 sampai dengan 2pi, tetapi di sini diganti 0 sampai dengan pi. Karena hanya separuh aja gitu. Ini Vm sin omega t dt. Nah, kalau integral kayak gini, ini Vm, ini I-nya saya ganti Vm loh ya, ketentuan di awal. Vm bisa keluar Vm per 2pi. Integral dari sin omega t kalian tahu, min cos omeganya ini diganti 2pi ft. Kalau diisikan 2pi f, 2 kalikan 3,14 kalikan 60 Hz kayak gitu ya. Nanti di sini hasilnya adalah min cos sekian, itu hasilnya min cos 1 ya. Min ini kan hasilnya diintegralkan kan min cos. Nah, terus omega t-nya ini cos sekian, itu hasilnya min 1 ya. Kemudian nanti itu 0 dikurang ditambah dengan kalau pi sampai nilai teratasnya pi. Nanti di sini nanti hasilnya adalah 2 min 1 min 1 min 1 itu kan min 1 tambah min 1 kan min 2. Min 2 dikalikan min cos tadi, depannya kan min, itu berarti 2. Nanti di sini 2 Vm per 2pi. 2 bisa dicoret, Vm dibagi pi. Ini sebenarnya cuma mau mengarahkan kenapa kok tadi Vm dibagi pi tadi loh. Itu bisa langsung dari persamaan yang dilihat dari sinyal sinusnya tadi. Jadi ini seperti ini 2 Vm dari integral ini hasilnya sebenarnya 2 Vm dibagi 2pi. 2 dicoret sama 2 yang atas dicoret, hasilnya adalah Vm per Vm per pi. Jadi VDC di sini tadi rumusnya adalah 0,36 bentar. Nih. Nah, 0,318 Vm. Ini kan dari Vm dibagi pi atau dibagi 3,14. Jadi kalau di buku-buku disebutkan langsung Vm dibagi 3,14 atau Vm dibagi pi, itu sebenarnya masih bisa diturunkan lagi dari ini tadi Mas Mbak. Jadi di depan kan sudah saya jelaskan yang ini. Nah, sinyal seperti ini itu kalau dituliskan secara persamaan adalah Vm sin omega t. Diturunkan dari ini hasilnya juga akan sama Vm per pi. Jadi untuk rumus VDC sendiri itu 0,318 Vm. Ini kalau rumus seperti ini dipakai, ini berarti apa? Untuk dioda ideal Mas Mbak. Tapi kalau untuk dioda real itu sebenarnya rumusnya kayak gini, VDC sama dengan 0,318 dikalikan 318 dikalikan Vm min. Nah, VD kan tegangan dioda ya. VD di sini bisa VD untuk silikon itu 0,6 sampai dengan 0,6 sampai dengan 0,7, sedangkan VD untuk germanium ini adalah 0,2 sampai dengan 0,3. Nah, seperti ini. Jadi ini rumus ini dipakai ketika asumsi kita dioda ideal. Tapi kalau dioda real, Vm-nya ini masih dikurangi dengan tegangan dioda itu sendiri. Nah, jadi perlu kalian ingat yang ada di kotak ini untuk mencari besarnya tegangan VDC untuk penyearah setengah gelombang itu adalah 0,318 kalikan Vm. Ini untuk ideal ya. Untuk realnya yang ini. Nah, kalian sudah tahu itu. Nah, selanjutnya ini apa lagi nih? Oh, ini baru dijelaskan di sini. Nah, kalau di sini diodanya ini sebenarnya masih kelanjutan, masih sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Ini kalau ini kalau diodanya di sini diketahui dengan bahan semikonduktor silikon. Jadi seperti ini. Maka di sini tidak langsung naik ya. Jadi tidak langsung naik seperti ini, melainkan di sini
0,7 dulu, baru dia akan menghasilkan tegangan gitu ya, tegangan output. Jadi rumusnya untuk dioda realnya VDC itu mendekati 0,318 dikalikan Vm min Vt. Vt di sini saya ibaratkan V dioda ya, atau threshold yang harus dilewati memang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bentuk. Nah, kalau kita lihat di simulasi itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini sinusnya, ini sumber sinus, ini sudah diturunkan ya. Jadi sudah diturunkan 9 volt menjadi 9 volt melalui satu dioda dan bebannya adalah 100 kilo ohm. Jadi kalau seperti ini nanti, yang bawah ini adalah sinyal input, yang atas ini adalah sinyal output yang sudah melewati dioda. Jadi ini sudah disearahkan. Ini jadi DC, tegangan DC, seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, akan saya tunjukkan dulu, bentar. Penjelasannya, cuma di sini memang saya banyaknya itu saya ambil yang dari ya yang seperti kemarin kalian lihat, saya sumbernya dari YouTube ya, yang di situ sekiranya mudah dipahami untuk awal, untuk Anda kan sebenarnya dapat mata kuliah elektronika itu kan semester 1, jadi masih awal-awal Anda, banyak yang dari SMA pun ada yang IPS, IPA, itu kan harus dengan pengertian yang mudah dan pengertian yang dasar gitu. Jadi saya ambilnya, yang saya tampilkan tuh yang udah saya pilih beberapa itu yang mungkin paling mudah dicerna kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk animasinya sambil saya istirahat untuk melegakan tenggorokan saya ya. Bisa dilihat dulu untuk animasinya. Yang mana ini? Oh, ini bridge. Bisa dilihat Mas Mbak? Lembaran putih ya, ya karena belum di putih. Ya. Ya, saya akan half wave rectifier. Before discussing rectifier, we must know three things. Number 1, alternating voltage and current. Number 2, direct voltage and current. Number 3, semiconductor diode. Let's discuss these three things one by one. Alternating voltage and current. When available voltage from an electrical source changes its direction periodically, the voltage is known as alternating voltage, and the source from which it is available is known as AC source. If we plot waveform of this voltage by drawing magnitude of voltage on y-axis with respect to time on x-axis, we will find that the waveform is sinusoidal in nature, which shows that voltage increases in one direction, achieve positive maximum amplitude, decrease to 0, then it changes its polarity, achieve negative maximum amplitude, and again reduced to 0. Now, if we apply this alternating voltage to an electric load, alternating current gets set up in the circuit. Flow of
flow of current follows the nature of applied voltage. This changing current is known as alternating current. Jadi sinus itu kayak gini. Direct jadi bolak-balik voltage terus. and current. When available voltage and current does not changes its direction with respect to time, then it is known as direct voltage and current respectively. For example, potential difference, or we can say voltage available at terminals of a battery or a cell, is direct voltage because it does not alter its polarity and remain constant in magnitude when time proceeds. Consequently, when we apply this voltage across an electric load, current will also direct in nature, means it does not change its direction and magnitude with respect to time. Semiconductor diode. This device has a special forward biased, means when anode is at higher potential or positive polarity and cathode is at lower potential or negative polarity. In this case, the diode offers very low resistance to a circuit, or we can say that they behave like a closed switch. Whereas diodes, when reverse biased, means anode is at lower potential and cathode is at higher potential. In this case, diodes do not allow to electric current to passes through them, or we can say they behave like open switch. Jadi kelihatannya ini simpel, ini mudah. Mungkin Anda kayak gitu kok disampaikan. Enggak ya. Karena memang di awal-awal Anda harus tahu apa dasar untuk ADC, AC itu Anda harus paham dulu kayak gitu. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan? Biar kalian tahu simulasinya. Oh, aliran elektronnya itu seperti apa? Aliran arusnya itu seperti apa? Kalau dari basic ini Anda pahami, kedepannya akan mudah. Jadi nggak sekedar oh AC itu gini, DC itu gini. Itu nanti kurang dapat gitu. Jadi harus tahu alurnya seperti apa. Dan ketika dioda itu dihubungkan ke sumber DC atau AC, itu Anda juga tahu nanti efeknya seperti apa. Itu memang penguasaan awal tuh memang harus dasar dan memang harus benar-benar dalam kayak gitu ya. Maksudnya pembahasan yang ringan pun harus Anda paham gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Anda berpikirnya ini sangat mudah, ya dibuktikan aja supaya besok Anda ujiannya, tugasnya bagus semua gitu. Now, come to our main topic. Half wave rectifier. When available electrical supply is in alternating forms and required form is DC supply, conversion is required to be done, which is known as AC to DC conversion or rectification. The circuit used for this conversion purpose is known as rectifier. One of the type of rectifier is known as half-wave rectifier. The circuit diagram of half-wave rectifier is shown here. It consists of AC supply, a transformer to change the level of voltage, a diode, and a DC electric load, which could be an electronic device which runs on DC, a DC motor, or an electric valve. Alternating voltage VAB appears across the primary winding of the transformer. This high voltage VAB is reduced to the level which is suitable for the diode and the load at secondary winding, and it can be represented by VCD.
When this alternating voltage VCD is applied across the positive and the terminal D is negative, under this condition, the diode is forward biased, which we can see here. The anode is at higher potential with respect to cathode. As a result, diode behaves like a closed switch. We have already discussed it. And this positive cycle appears across the load and current flows through the load resistor RL. This current varies in magnitude as shown here. In this way, the positive half cycle of output voltage V0 is equal to IRL. Appears the terminal C is negative and D becomes positive and the diode is reverse biased. Under this condition, the diode does not conduct and no current flows through the circuit. Therefore, during negative half cycle of the input, no voltage appears across the load. Load is disconnected. Thus, the output voltage V0 developed across load resistance RL is a series of positive half cycles of alternating voltage. And the second one is known as the full wave rectifier, converts the positive half cycle of the sine flow of current through the circuit. Mungkin itu aja Mas Mbak yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk setengah gelombang itu seperti yang tadi saya jelaskan, plus dari animasi yang Anda lihat itu memang untuk penyiaran setengah gelombang itu sangat simpel ya. Tapi kalau nanti kalian sudah paham tentang penyiaran setengah gelombang, nanti untuk mempelajari yang gelombang penuh itu lebih mudah lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan karena saya nggak bisa agak lama, jadi ya batuknya itu saya Recording stopped. ada pertanyaan enggak? Mungkin sementara Cukup dulu ya, nanti filenya saya share ya Mas Mbak ya di Google Classroom ya. Ya. Untuk pertemuan besok saya kabari lagi. Kalau misalkan nanti memungkinkan saya isi, tapi kalau enggak saya kasih materinya dulu di Google Classroom. Pertemuan berikutnya baru saya jelaskan, gitu ya. Tapi semoga aja kita bisa pertemuan gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya record dulu untuk yang hadir. Dia sedang menahan tempat gerak dulu. Oke Mas Mbak, saya kira sudah cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sorry. Saya end meeting ya. Gitu.